Shalom Lewi Kids. Selamat datang di ibadah Lewi Kids online service. Ketemu lagi nih sama Karya. Kali ini Karya mau mengajak adik-adik semua untuk memperkatakan tahun 2021, tahun integritas. Apa yang ada di hatimu, di pikiranmu, di ucapanmu, dan di perbuatanmu harus sama dengan firman Tuhan. Sekali lagi yuk, tahun 2021, tahun integritas. Apa yang ada di hatimu, di pikiranmu, di ucapanmu, dan di perbuatanmu harus sama dengan firman Tuhan. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan mulai ibadah. Kita bersatu hati di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesetiaan-Mu kami boleh datang untuk beribadah hari ini. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu dan kami bisa diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi di Lewi Kids online service sama kami Dan Karya di sini. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau latihan dulu kepak sayapnya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digerak-gerakkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat
adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan dulu. Ambil sikap yang terbaik. Adik-adik boleh angkat tangan, boleh lipat tangan. Kau yang pedulikan
Tuhan Yesus, terima kasih ya. Untuk hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hati sebagai tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami dengar itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh berbuah dalam hidup kami. Berkati kakak yang menyampaikan firman ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap, sama-sama katakan amin. Shalom Lewikis, ketemu lagi dengan Kaulan. Wah, Kaulan senang sekali ketemu adik-adik. Sekalipun kita bertemu dengan online, tapi percayalah bahwa kita tetap bersuka cita karena hadirat Tuhan ada di rumah adik-adik saat ini. Nah, hari ini Kaulan mau bercerita tentang seperti judul di ibadah kita, hati yang mengampuni. Wah, hati yang mengampuni saudara atau teman kita yang sedang membuat kita kesel, membuat kita sedih. Dan kita akan bertanya, berapa kali ya kita harus mengampuni perbuatan dari teman, dari saudara yang seringkali nakal, seringkali berbuat salah pada kita. Sama seperti Petrus, salah satu murid Yesus yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu, melainkan 70 kali 7 kali. Lalu Yesus berkata, kerajaan surga seperti kisah seorang raja yang sedang melakukan perhitungan. Saat mulai perhitungan, dihadapkanlah seorang hamba yang memiliki hutang sebanyak 10.000 talenta yang sama dengan 60 juta dinar. Saat hamba itu mengatakan bahwa dia tidak mampu membayar hutangnya, maka raja itu memerintahkan untuk hamba, istri, anak, dan seisi kepemilikannya untuk dijual agar melunasi hutangnya. Ketika mendengar itu, hamba itu tersungkur dan memohon kepada raja, sabarlah dahulu, aku akan melunasi hutangku. Tergeraklah hati raja itu ketika melihat hamba itu memohon, sehingga raja itu melunasi semua hutangnya. Ketika itu hamba itu keluar. Saat dia keluar, dia mendapati temannya yang memiliki hutang kepadanya 100 dinar. Dia sangat marah dan dia tangkap temannya dan dia berkata, bayar hutangmu. Lalu temannya berkata, sabarlah dahulu, aku akan melunasi hutangku. Tetapi hamba itu tidak mau mendengar perkataan temannya. Dia memasukkan temannya ke dalam penjara sampai temannya dapat melunasi hutangnya. Teman-teman yang lain sangat sedih melihat perbuatan hamba ini. Sampai mereka sampaikan kepada raja. Mereka berkata, mereka menyampaikan semua yang mereka lihat. Dan raja memanggil hamba itu. Dan raja berkata, hai kamu hamba yang jahat, aku sudah mengampunimu, aku sudah mengasihimu saat kamu memohon. Kenapa kamu tidak bisa melakukan hal yang sama ketika temanmu melakukan hal yang sama? Lalu raja itu memerintahkan algojo-algojonya untuk memasukkan hamba yang jahat itu sampai dapat melunasi hutangnya. Nah adik-adik, Bapa yang di surga akan melakukan hal yang sama ketika adik-adik tidak memberikan pengampunan kepada saudara atau teman kita yang berbuat salah kepada kita. Pertanyaannya, berapa lama? Berapa kali? Seperti Yesus katakan, tidak ada berapa kali kita semaafkan. Kita harus terus belajar untuk memiliki hati yang mengasihi saudara, teman kita dengan sepenuh hati kita. Yuk, mulai sekarang kita belajar untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Karena percayalah, saat kita mengampuni, kasih Bapa mengalir dalam hidup kita. Berkat Bapa mengalir dalam hidup kita. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Kita taruh tangan kita yang duanya ke dalam hati kita.
dan sama-sama ikutin kolom berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini saya mau belajar mengampuni teman, saudara yang berkali-kali berbuat salah. Tuhan Yesus, mampukan ya. Saya percaya saya dapat mengampuninya karena saya tahu Tuhan Yesus lebih dulu mengasihiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Brandon. Di samping Brandon ada Mami Fani. Halo. Hari ini Brandon mau membuat aktivitas, yaitu membuat kaki berjalan sendiri. Bahan-bahannya apa saja, Brandon? Yaitu ada kertas, ada lakban, ada selotip, ada gunting, ada spidol, ada dua sedotan, dan ada 2 tusuk sate. Langkah pertama yang kita buat adalah kita akan membuat 2 pola kaki kiri dan kanan. Nah, Mami sudah membuat pola kaki Brandon, kiri dan kanannya, dan jadinya seperti ini. Lalu kita gunting. Adik-adik yang masih belum bisa menggunting, bisa dibantu mama papahnya ya. Dan jadinya seperti ini. Lalu apa lagi, Brandon? Lalu kita tempelkan sedotan ke pola Pola kaki. yang sudah kita buat tadi. Mama sudah gunting-gunting ya selaputnya. Biar gampang, kita tinggal tempel saja. Dan hasilnya seperti ini. Lalu apa lagi, Brandon? Lalu kita tempelkan 2 tusuk sate ke lakban. Kita tempelkan 2 tusuk sate ke lakban dengan menggunakan selotip. Dan hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir, kita masukkan ke lubang tusuk sate sedotan yang kita buat tadi. Kita masukkan kiri kanannya ya, teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Mudah kan cara membuatnya? Kita praktekkan yuk, Brandon. Coba berjalan tidak ya kakinya? Kita sisihkan dulu ya. Demikianlah aktivitas minggu ini. Selamat mencoba teman-teman. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ayat hafalan bulan Mei terambil dari Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dihafalkan ya adik-adik untuk ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Lewi Kids News. Ayo, masih dibuka buat adik-adik yang mau memberikan barang-barang pre-love-nya untuk kegiatan Natal Lewi Kids. Nah, adik-adik siapa yang rindu melihat teman-temannya? Ayo join, gabung, ikut Cool Kids. Bagaimana dan di mana? Hubungi Kak Indri berikut ini. Waktunya memberikan persembahan. Dapat dilakukan melalui scan barcode berikut ini. Sampai ketemu lagi Lewi Kids News di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, Kak Ola mau ajak adik-adik untuk berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat beribadah sekalipun kami di rumah. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk Indonesia. Kami tahu Tuhan hatimu ada di Indonesia. Kami tahu Tuhan, pemulihan terjadi di Indonesia. Tuhan Yesus berkati ya buat pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Taruh dalam setiap hati mereka takut akan Tuhan. Taruh dalam hati mereka visi misi yang baru agar Indonesia kami menjadi lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Dari Opa Niko sampai Bapak Dharma di tempat kami, gembala tempat kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya dalam kesehatannya, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim medis Tuhan yang sedang bergerak Tuhan dalam penyembuhan COVID, yang sedang bergerak Tuhan untuk pemberian vaksin. Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan setiap harinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama papa yang kami cintai Tuhan. Kami tahu mereka harus keluar Tuhan untuk mencari rezeki Tuhan, untuk mencari berkat Tuhan, untuk bekerja Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan akan melindungi mereka Tuhan. Tuhan bukakan tikat-tikat berkat-Mu lebih lagi Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk seisi rumah kami Tuhan. Ada kesehatan, ada damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang kami kasihi Tuhan. Bila saat ini kami tidak bisa bertemu Tuhan, kami percaya berkat yang sama, kesehatan yang sama terjadi buat teman-teman kami, buat guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita angkat kedua tangan kita tutup mata, kita terima berkat dari Bapak Gembala kita. Damai sejahtera, perlindungan, dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di ibadah Lewi Kids Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.